wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab memuliakan dan keutamaan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa keluarga Nabi itu tidak boleh alias haram menerima zakat. Siapa mereka? Mereka itu keluarganya Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, keluarga Abbas. Ini semua keturunannya sampai hari kiamat haram menerima zakat. Tapi keluarga Nabi ada juga yang boleh menerima zakat. Siapa? Yaitu keluarga yang bukan hubungan nasab, seperti istri-istrinya Nabi, tapi sekarang sudah tidak ada. Hadis yang kemarin belum selesai ini menurut riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ala wa inni tarikun fikum saqalain. Dalam riwayat lain hadisnya begini, ingat bahwa saya, kata Nabi, meninggalkan untuk kalian dua hal yang sangat penting. Ahaduhuma kitabullah, salah satunya adalah kitabnya Allah Ta'ala. Wa huwa hablullahi minal man, wa huwa hablullah. Kitabnya Allah itu adalah talinya Allah untuk kita pegang sebagai pegangan hidup agar supaya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Manittaba'ahu kana 'alal huda, barang siapa yang mengikuti kitab Allah maka dia dalam kondisi mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin, orang yang meninggalkan kitab Allah, meninggalkan Al-Quran, pasti dia dalam kesesatan. Jadi Al-Quran itu pegangan hidup untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan Al-Quran itu isinya sangat komplit. Menurut sesuai kemampuan kita ini bisa diambil segala ilmu itu dari Al-Quran. Kemarin saya itu ngaji di alumni Sidogiri bulanan itu. Salah satu kiai saya itu masih muda sekali, dulu waktu saya masih di sana, putranya kiai ini masih kecil, sekitar umur 6 tahunan. Kemudian beliau itu kemarin mengisi di Candipuro, mengatakan bahwa Al-Quran itu sangat komplit, bukan hanya soal isinya, tapi soal tafsir-tafsirnya begitu banyak mengandung ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan sains, teknologi dan lain sebagainya. Jadi beliau menerangkan begitu banyak Al-Quran itu diambil isinya untuk agama bisa, untuk pengembangan sains, ilmu pengetahuan ilmiah bisa, untuk mengambil dasar dari Al-Quran tentang ilmu teknologi bisa,
untuk pengetahuan alam sedetail-detailnya, sampai laut, sampai ikan, sampai isinya yang ada di laut itu bisa, semuanya komplit. Karena apa Al-Quran sekomplit itu? Karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta, bahkan menciptakan alam akhirat. Jadi Al-Quran membahas dunia ada, membahas agama ada, membahas sains, teknologi dan ilmiah yang lainnya ada, bahkan membahas hal-hal yang belum pernah diketahui oleh manusia juga ada. Kalau ilmunya kita ini banyak untuk memahami Al-Quran, diiringi dengan apa ya? Ainul basirah, penglihatan mata hati, dan mata hati ini bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya betul-betul bersih, tidak ada sedikit pun kotoran termasuk cinta kepada dunia sedikit pun, maka akan bisa memahami Al-Quran dengan sedetail-detailnya dan sedalam-dalamnya. Bukan hanya soal ilmu agama saja, tapi ilmu-ilmu yang lain juga bisa dipahami oleh orang-orang yang mempunyai ainul basira, mata penglihatan hati. Jadi bisa melakukan seperti ini apabila hatinya sudah bersih. Kalau masih banyak kotorannya, iri, dengki, ngerasa nih cinta dunia, tidak bisa. Termasuk kita ini terlalu cinta dunia. Nah ini katanya Rasulullah, barang siapa yang mengikuti Al-Quran pasti mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran pasti dalam keadaan tersesat. Hadis yang kedua, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi. Dari Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Nah, dari Abu Bakar juga hadis mauquf, annahu qala, Ibnu Umar berkata, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, rawahul Bukhari. Jagalah Muhammad dalam keluarganya. Maksudnya menjaga ini bagaimana? Apa jadi satpamnya keluarga Nabi? Enggak. Jaga itu hormati, cintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Nabi ya. Apa perintah dari Ibnu Umar untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Menghormati keluarga Nabi ini harus menghormati dan memuliakan dengan cara yang benar. Bagaimana? Diikuti apa yang dilakukan keluarga Nabi apabila yang dilakukan itu benar. Kalau tidak benar, cara menghormatinya kita kepada mereka keluarga Nabi, umpamanya ini keluarga Nabi ada yang melakukan maksiat, cara menghormati dan memuliakannya dengan cara mengingatkan, tidak usah diikuti. Begitu. Ini cara yang benar. Jangan kemudian karena ini keluarga Nabi, keturunan Nabi, semuanya diikuti. Yang benar diikuti, yang salah diikuti. Ini namanya memuliakan dan cinta keluarga Nabi yang tidak benar. Keluarga Nabi berbuat baik diikuti, berbuat maksiat diikuti. Ini salah. Sama halnya kita kasihan sama anak. Kasihan kepada anak itu yang benar bagaimana? Bagaimana sekiranya anak tidak terjerumus kepada kejelekan, walaupun kejelekan itu jelek, walaupun perbuatannya itu tidak sampai anaknya ini masuk ke kejelekan, walaupun kejelekannya yang dilakukan oleh anaknya itu disukai. Contoh, anak kita suka tidur sampai tidak sholat subuh, kan seneng itu. Anaknya siapapun tidur sampai tidak sholat subuh itu seneng. Orang tua yang kasihan yang benar
sayang sama anak yang benar, dibangunkan, tetap dibangunkan. Untuk apa? Untuk menjaga anaknya dari siksaan api neraka ini yang benar. Kalau yang tidak benar kasih sayangnya tidak dibangunkan, biarkan kasihan. Nah, ini kasihan yang salah. Sama halnya juga kasihan yang salah anaknya sekolah nakal, umpama dicubit atau dipukul oleh gurunya. Orang tua yang kasihan benar, kasihan atau kasih sayangnya benar kepada anak, ya tidak usah dilaporkan ke polisi, ya tidak usah dilaporkan ke polisi. Memang anaknya nakal, ya biarkan sebagai pendidikan. Ada itu guru dilaporkan oleh wali murid gara-gara anaknya nakal, kemudian dipukul pahanya sedikit sama ibu gurunya. Akhirnya oleh wali murid dilaporkan ke polisi, dan kebetulan memang wali muridnya itu polisi. Ini namanya sayang kepada anak tapi tidak benar, ya tidak benar. Kalau memang benar ya dibiarkan dulu karena anaknya memang nakal. Jangan mentang-mentang karena dirinya polisi kemudian melaporkan gurunya yang memukul anaknya sedikit kemudian dilaporkan ke polisi. Padahal yang menyebabkan guru itu memukul sedikit karena saking nakal anaknya. Ini namanya orang tua yang tidak kasih sayang kepada anaknya dengan cara yang benar. Begitu juga di sini memuliakan keturunan Nabi. Kalau kita betul-betul memuliakan dan cinta yang benar, ya diikuti yang baik-baik saja. Yang tidak baik tidak usah diikuti. Dan jangan sampai mencaci lah. Mencacinya ini yang dilarang. Kalau mencaci itu namanya termasuk golongan orang-orang yang tertipu oleh setan. Jadi kalau sudah mencaci, menghina, saling menghina siapapun, walaupun itu ulama, walaupun itu keturunan Nabi, tidak boleh, ya tidak boleh. Apalagi sampai orang lain dikatakan anjing lah, monyet lah, binatang-binatang yang lain. Itu sangat dilarang keras, walaupun itu keluar dari mulutnya atau lisannya keluarga Nabi. Tidak boleh, tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Yang baik-baik saja. Jadi kalau umpama di antara kita, entah itu kiai, ustadz, habib, keturunan Nabi, pidatonya kasar, ya, menghina orang lain, mencaci orang lain, tidak usah diikuti, walaupun sudah terkenal, tidak usah diikuti. Tapi juga jangan tidak boleh mencaci, tidak usah dicaci, biarkan saja. Yang penting tidak usah diikuti, apalagi ditanggapi komen ini, komen itu, tidak usah. Kalau sudah mencaci, menghina orang lain, walaupun itu kiai, walaupun itu ustadz, bahkan walaupun keturunan Nabi, tidak boleh, ya tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah menghina orang lain, bahkan orang kafir, orang Yahudi, Nabi Muhammad tidak pernah menghina. Nah, ini cara memuliakan dan menghormati keluarga Nabi dengan cara yang benar. Ikuti yang benar saja, yang tidak benar tidak usah diikuti dan tidak usah diembel-embeli saling mencaci. Ini caranya menghormat keturunan Nabi dengan cara yang benar. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.